Dalam hidup ini, cita-cita kita seringkali sederhana, menjadi pribadi yang baik, yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menganggap bahwa dengan berbuat baik, kita akan menyebarkan kebaikan dan mencerahkan hidup orang lain. Namun, terkadang realitasnya tidak sesederhana itu. Selamat datang di channel ini. Mari bersama-sama menjelajahi perjalanan kebaikan dan bagaimana filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara memberi dan menerima, serta menghindari jebakan yang bisa merusak hidup kita. Tanpa disadari, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan bisa membawa dampak yang tak terduga. Mungkin saja apa yang kita anggap sebagai bantuan atau dukungan justru menghambat pertumbuhan atau kemandirian seseorang. Atau mungkin tindakan baik kita membuat orang lain tergantung pada kita tanpa mendorong mereka untuk berkembang sendiri. Hal ini memang menjadi dilema yang sering dihadapi oleh banyak orang yang peduli dan ingin memberikan kontribusi positif dalam kehidupan orang lain. Bagaimana caranya agar kebaikan yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan, tanpa menyebabkan ketergantungan atau kerugian di kemudian hari? Filosofi stoikisme menawarkan pandangan yang menarik tentang hal ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempertimbangkan secara hati-hati setiap tindakan yang kita lakukan, bahkan yang paling kecil sekalipun. 1. Memberi tanpa batas. Kebaikan yang berlebihan tanpa batas dapat membuat kita kehilangan keseimbangan dalam hidup. Seperti kata Epiktetos, pikirkanlah bahwa kamu memberi lebih dari yang kamu terima, dan bahwa itu cukup. Mengenali batasan dalam memberi adalah kunci untuk mempertahankan kedamaian batin. Memberi tanpa batas bisa menjadi jebakan yang merugikan. Meskipun memberi adalah tindakan mulia, namun jika dilakukan tanpa mempertimbangkan batasan dan keseimbangan, dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Epiktetos, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita akan pentingnya memikirkan bahwa kita memberi lebih dari yang kita terima. Pesannya mengajarkan bahwa dalam memberi, kita perlu memperhatikan keseimbangan antara memberi dan menerima. Tanpa pengakuan terhadap batasan ini, risiko kelelahan emosional atau kehilangan kedamaian batin sangat mungkin terjadi. Keseimbangan dalam memberi juga merupakan kunci untuk mempertahankan integritas dan kedamaian batin. Ketika kita memberikan lebih dari apa yang kita mampu, kita bisa terjebak dalam perasaan kewajiban yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat merusak kesehatan mental dan emosional kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin bisa dicapai dengan mengenali batasan dalam memberi, sebagaimana disampaikan oleh kata-kata bijak Epiktetos. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa memberi tanpa batas bukanlah tindakan yang bijaksana. Kebaikan yang sesungguhnya adalah memberi dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan, tanpa mengorbankan diri sendiri. Dengan memahami dan menghormati batasan dalam memberi, kita dapat mempertahankan kedamaian batin dan memberikan dampak yang positif dalam hidup kita dan orang lain. 2. Ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Ketidakmampuan untuk mengatakan tidak bisa menjadi perangkap yang merugikan dalam kehidupan kita. Meskipun seringkali dilandasi oleh niat baik, terlalu sering merasa terpaksa untuk setuju dengan permintaan orang lain dapat menguras energi dan menyebabkan kelelahan emosional yang membebani. Sebagaimana disampaikan oleh Musonius Rufus, seorang tokoh stoikisme, kemurahan hati sejati bukanlah tentang memberi tanpa batas, tetapi memberi dengan bijaksana.
Hal ini menegaskan bahwa pentingnya belajar untuk mengatakan tidak dengan tulus ketika memang tidak mampu atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Mengatakan tidak dengan tulus bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan tindakan bijaksana yang mempertahankan integritas dan keseimbangan dalam hidup kita. Terlalu sering merasa terpaksa untuk menyetujui permintaan orang lain hanya akan membuat kita merasa terbebani dan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Oleh karena itu, belajar untuk mengatakan tidak dengan tulus adalah keterampilan yang sangat berharga yang perlu kita pelajari dan latih secara terus-menerus. Stoikisme menekankan bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Dengan mengenali batasan dan kemampuan kita, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dan mempertahankan kedamaian batin. Penting untuk dipahami bahwa mengatakan tidak dengan tulus bukanlah tindakan egois, melainkan merupakan bentuk perlindungan diri yang bijaksana. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan orang lain, sambil tetap memprioritaskan kesejahteraan dan integritas pribadi. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat kedamaian batin dan menciptakan interaksi yang lebih positif dan berarti dengan lingkungan sekitar. 3. Harapan berlebihan. Harapan berlebihan akan imbalan atau penghargaan atas kebaikan yang kita lakukan seringkali mengecewakan. Dalam hal ini, kata-kata bijak dari Seneca memberikan pencerahan yang sangat relevan, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memikirkan diri sendiri, tetapi tentang memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Konsep ini sangat kental dengan nilai-nilai filosofi stoikisme yang mengajarkan bahwa kebaikan sejati datang dari hati yang tulus, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Ketika kita memberikan dengan tulus, tanpa memikirkan apa yang akan kita dapatkan sebagai imbalan, kita akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih mendalam, karena tindakan kita didasari oleh motivasi yang murni. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam perangkap harapan yang berlebihan akan penghargaan atau pujian atas perbuatan baik yang kita lakukan. Namun, jika harapan itu tidak terpenuhi, kita bisa merasa kecewa dan frustrasi. Ini menunjukkan bahwa harapan berlebihan dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakpuasan dalam hidup kita. Oleh karena itu, stoikisme mengajarkan pentingnya untuk membebaskan diri dari harapan berlebihan dan fokus pada memberikan kebaikan tanpa pamrih. Dengan demikian, kita akan dapat mengalami kebahagiaan yang lebih tahan lama dan bermakna. Kita dapat memperkaya hidup kita dengan melepaskan harapan akan imbalan atau penghargaan atas kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, kita dapat menemukan kepuasan yang lebih besar dalam memberikan tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Ketika kita mempraktikkan prinsip-prinsip stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Dengan mengubah fokus dari harapan yang berlebihan kepada memberikan kebaikan dengan tulus, kita akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. 4. Kebaikan yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan. Kebaikan yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan kita dapat menjadi perangkap yang merugikan. Stoikisme mengajarkan betapa pentingnya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan kita sendiri saat memberi atau menerima. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terkemuka,
sebelum memberi, pertimbangkanlah kebutuhanmu. Sebelum menerima, pertimbangkanlah kemampuanmu. Pesan ini menyoroti pentingnya memahami batasan dan keseimbangan dalam tindakan kita. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan kita sebelum bertindak, kita dapat menjaga integritas diri dan mencegah kebaikan yang berlebihan merusak hidup kita. Melakukan sesuatu di luar kemampuan atau melebihi batas kita dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kadang-kadang, dalam keinginan untuk membantu orang lain, kita melampaui batas kemampuan atau mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Akibatnya, bukannya memberikan manfaat, tindakan tersebut justru dapat merugikan baik diri kita maupun orang yang kita bantu. Inilah mengapa penting untuk selalu mengingat nasihat Marcus Aurelius untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan kita sebelum bertindak. Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan yang sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari tindakan yang terlalu berlebihan atau melebihi batas. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa memberikan atau menerima dengan bijaksana bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan bentuk kearifan yang dapat membantu kita menjaga keseimbangan dalam hidup. Dengan mengenali batasan dan keseimbangan tersebut, kita dapat menjaga integritas diri dan memberikan dampak yang lebih positif dalam kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apa yang mungkin baik untuk satu orang belum tentu cocok atau bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks ini, Stoikisme mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa tindakan kita tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan Stoik. Dalam kesimpulannya, Stoikisme menawarkan pandangan yang bijaksana tentang kebaikan yang sejati. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan kita sendiri, kita dapat menjaga integritas diri dan mencegah kebaikan yang berlebihan merusak hidup kita. Oleh karena itu, mari kita terus mengamalkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, dan berusaha untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dan positif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Mari kita merenung lebih dalam tentang pesan yang telah kita temukan dari filosofi Stoikisme mengenai kebaikan yang bijaksana. Kita telah mempelajari bahwa kebaikan yang tanpa batas, ketidakmampuan untuk mengatakan tidak, harapan yang berlebihan, dan kebaikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dapat mengganggu keseimbangan dalam hidup kita. Namun, melalui penerapan prinsip-prinsip Stoikisme, seperti memahami batasan kita, memberi dengan penuh kebijaksanaan, dan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan kita sendiri, kita mampu menjaga integritas diri dan menciptakan dampak yang positif bagi diri kita dan orang lain. Mari kita terus menggali hikmah-hikmah ini dalam setiap langkah kita, dan melalui kebijaksanaan yang kita tanamkan, mari kita ciptakan kebaikan yang murni dan berkelanjutan dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih telah menyimak video ini dan nantikan kami di video berikutnya.